Teman-teman, di dalam hidup ini kita seringkali dibelenggu oleh karena label-label buruk dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya, mungkin kita di label bodoh, kita di label nggak berharga, kita di label lemah, cupu, segala macam perkataan-perkataan buruk ini seringkali membuat kita terperangkap di dalam hidup, menjadi lumpuh. Tetapi hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita bahwa label-label buruk ini nggak perlu kita pegang erat-erat, melainkan dapat kita buang jauh-jauh. Ketika orang-orang melabelkan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita, jangan sampai kita memperkatakan hal negatif tersebut dengan mulut kita juga. Kita harus melepaskannya, kita harus memperkatakan kehidupan kita dengan apa yang positif. Yakobus 3 ayat 4-5 memberikan sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa, di mana dikatakan kapal yang besar digerakkan oleh angin yang kencang, tapi dia dikendalikan oleh kemudi kecil yang digerakkan sesuai dengan kehendak si jurumudi. Sama halnya dengan lidah, meskipun dia merupakan bagian kecil dari tubuh, dia berkuasa untuk memegahkan perkara-perkara yang besar. Sama seperti api kecil yang dapat membakar seluruh isi hutan yang besar. Teman-teman, kita diingatkan bahwa lidah kita, mulut kita sangat berkuasa. Jangan sampai kita memperkatakan hal-hal negatif kepada kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kita mengatakan aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Kalau misalnya kita gitu terus, kemungkinan besar seumur hidup kita akan menjadi pribadi yang bodoh. Tapi dalam hidup ini, katakanlah apa yang baik menggunakan mulut kita. Aku pintar, aku disiplin, aku pasti akan berhasil. Maka kemungkinan besar kamu akan lebih berhasil dalam hidup ini. Jangan memperkatakan pada diri kamu sendiri, aku gak berharga, aku gak berharga, aku gak berharga. Kalau misalnya kamu terus-menerus mengatakan hal seperti itu, kemungkinan besar kamu bisa menjadi kehidupan ini dengan perasaan takut dan khawatir terus. Tapi kalau misalnya kamu memperkatakan sesuatu yang baik, aku berharga, aku berharga, aku berharga, kemungkinan besar kamu akan lebih punya confidence, keberanian di dalam kehidupan ini. Perkatakanlah apa yang baik. Saya suka apa yang Tuhan Yesus katakan pada Simon Petrus pada Matius 16 ayat 17-18. Tuhan Yesus mengatakan pada Simon Petrus, Simon, mulai hari ini namamu adalah Petrus, yang artinya adalah batu. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan alam maut gak akan pernah mampu menguasainya. Kalau kita baca Alkitab, Petrus belum melakukan hal-hal luar biasa kok. Dia belum memulai pergerakan rohani, belum melakukan revival, belum membangun gereja. Justru kalau kita baca, Petrus memiliki banyak kesalahan di dalam masa pelayanannya. Tapi di tengah itu semua, Tuhan Yesus telah memberikan sebuah label yang baik pada Petrus. Petrus, kamu adalah batu, artinya kamu itu kuat. Kamu ini akan bertahan menghadapi badai dunia ini. Tuhan Yesus dia memberikan label yang baik kepada setiap dari kita. Setiap dari kita sesungguhnya berharga karena kita adalah ciptaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10, kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Ia ingin agar kita hidup di dalamnya. Teman-teman tahu gak sih? Harga dari sebuah karya seni itu seringkali sangat berkualitas, sangat mahal. Bukan karena karya seninya itu sendiri, melainkan karena siapa penciptanya. Perumpamannya adalah seperti ini. Anggap aja kalau misalnya kita pergi ke sebuah museum karya seni, dan habis itu kita lihat ada sebuah lukisan yang mungkin menurut kita kurang bagus atau bahkan jelek, dan kita tanya kepada penjaganya, ini harganya berapa? Habis itu penjaganya bilang, ini 50 juta dolar. Kita kaget, kok bisa mahal banget ya? Nah, tapi habis itu penjaganya bilang, oh iya, ini soalnya karyanya Pablo Picasso. Kita pasti di sana bakal bilang, oh, pantesan harganya mahal. Ini yang bikin adalah Picasso, seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat hebat dalam menciptakan karya seni. Teman-teman, seringkali karya seni itu harga yang bisa sangat mahal, bukan sekedar karena karya seninya, melainkan karena siapa penciptanya. Dan begitu pula di dalam kehidupan kita. Kita ini sangat mahal, teman-teman. Tahu gak kenapa? Karena pencipta kita adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini dan raja di atas segala raja. Dia yang ciptain kita dengan begitu detail, yang telah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kehidupan kita. Teman-teman, kalau misalnya kita diciptakan oleh Tuhan, tentu saja kita itu sangat berkualitas dan sangat berharga. Maka itu jangan memandang rendah dirimu sendiri. Apapun kegagalanmu, apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, itu nggak determine siapa diri kamu. Diri kamu itu harganya ditentukan oleh darah Kristus, oleh apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib itu. Kita semua berharga karena kita adalah ciptaannya. Teman-teman, hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita bahwa label bodoh gak cocok buat kamu, label pecundang gak cocok buat kamu, label orang gagal gak cocok buat kamu. Yang cocok buat diri kamu adalah label berhasil, label indah, label berharga, label kuat. Tuhan mengatakan bahwa who the sun sets free, or is free indeed. Kamu sudah dibebaskan, kamu dikasihi, kamu indah,
kamu berharga. Maka itu jangan biarkan dunia ini mengatakan bahwa diri kamu buruk. Ketahuilah bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini mengatakan bahwa Dia memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kamu. Dia akan menggunakanmu untuk jadi garam dan terang, menjadi berkat kemanapun kamu melangkah. Have a nice day and God bless.